بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, baik. Ini baru kita masuk kepada materi. Kenapa kita harus menikah? Kita awali dengan pertanyaan. Karena pertama, nikah itu adalah sunnah Nabi, sunnah Rasul. Wah, itu sudah biasa. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasul. Maka orang yang tidak mau nikah, maka tidak termasuk kepada golongan umat. Pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus menikah? Agar kita berbeda dengan yang berkaki empat. Jadi gitu. Binatang kawinkah? Ya. Dan dia tidak pernah berpikir. Nah, maka kita manusia tentu untuk membedakan, apalagi seorang yang beragama Islam. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus nikah? Karena Nabi mengatakan, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda dan pemudi, kalau kamu sudah sanggup untuk nikah, nikahlah. Kenapa? Karena aghaddu lil basar, karena nikah itu akan dapat menjaga pandangan mata. Itu dia tulis. Kalau sekarang Anda masih bebas melayangkan pandangan mata Anda kemana saja, kan gitu. Mau itu boleh dilihat atau tidak, maka mata kita bebas, karena tidak ada yang melarang. Walaupun umpamanya agama melarang. Tetapi sesungguhnya dengan nikah itu akan dapat fa'innahu aghaddu lil basar, menjaga pandangan mata. Sebab akan terjaga pandangan mata kita sebagai seorang lelaki atau seorang perempuan. Saya berikan contoh begini. Anda duduk di pinggir jalan atau Anda duduk di depan rumah. Kemudian Segis duduk nih di tepungan tuh. Sore-sore. Kan gitu. Lewat cewek. Kan gitu. Yang bukan istri Anda. Lalu apa? Anda melotot pandang. Istri Anda nih, ada nih. Kira-kira Anda bisa bayangkan apa yang terjadi setelah itu? Itu maksudnya. Nah, akan terjaga pandangan mata. Jadi kemanapun umpamanya, bukan berarti terjaganya pandangan mata itu ketika istri ada di samping kita, bukan begitu. Nah, artinya itu pemahaman secara harfiahnya seperti itu. Tetapi sesungguhnya Anda akan berbuat sesuatu hal, umpamanya, yang akan menyelimpang, yang akan nyeleweng umpamanya dikit, akan berbelok umpamanya, maka di situ Anda akan ingat bahwa saya sudah menjadi suami orang. Gitu. Terjaga. Kemudian yang kedua, wa ahsanu lil farj. Dengan ijab kabul itu, dengan akad nikah itu akan dapat menjaga kehormatan diri kita. Menjaga kemaluan sesungguhnya, agar tidak lagi terjebak kepada yang namanya perzinaan. Itu dia. Sebab apa? Sebab kalau kita sudah menikah, maka di situ kita tidak akan mungkin lagi akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Apa itu zina? Maka saudara sebagai seorang istri tidak akan mungkin nanti, mohon maaf mohon maaf ya bapak-bapak ya dan ibu-ibu, karena ini masalah hukum harus saya kasih tahu dengan secara gamblang, walaupun kalimatnya barangkali sedikit agak tabu mungkin didengarkan, mungkin tidak enak didengar karena untuk memudahkan pemahaman. Jadi nanti umpamanya jangan sampai seorang istri kan gitu, ketika suami bekerja kemudian nanti dia main di belakang suami dengan laki-laki lain. Maka
Wa ahsanul irfaj, dengan nikah itu akan dapat menjaga kehormatan, apalagi seorang perempuan. Ini perlu saya sampaikan. Jangan Anda menjadi perempuan murahan. Ini mohon maaf. Kenapa? Karena Rasul itu sudah mengangkat harkat dan martabat seorang wanita itu. Jangan ketika Nabi saja sudah mengangkat martabatnya, kehormatannya, lalu Anda sebagai seorang perempuan itu akan menjatuhkan harga diri Anda sendiri. Nah, kalau itu nanti yang akan terjadi, maka rumah tangga Anda pastilah nanti tidak akan tercipta seperti yang diungkapkan oleh Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Tetapi apa? Baiti nari, rumah tanggaku seperti neraka. Makanya jangan terlalu sering nonton sinetron di Indosiar, yang pada akhirnya nanti pertama nikah, itu baik-baik kerja, kemudian main lagi dengan sekretarisnya, sudah itu nanti melawan dengan orang tua, setelah itu nanti orang tua diusir, semua kemudian kecelakaan, masuk rumah sakit, kemudian ku menangis, ujungnya soundtracknya, ya kan? Makanya saya sampaikan kepada saudara hari ini bahwa ketika Anda sudah menikah, berarti Anda sudah berusaha untuk menjaga kehormatan diri Anda. Anda sudah menjaga kemaluan Anda. Kenapa? Karena nanti dengan ijab kabul itu Anda harus berpikir bagaimana rumah tanggaku ini nanti menjadi rumah tangga yang baik, menjadi rumah tangga yang menyenangkan. Nah, jadi pertanyaan kenapa kita harus menikah, ya seperti itu. Jadi supaya muncul. Nah, yang namanya ketenangan kita, terjaga kita, sehingga kita tidak larut dalam berbuat dosa. Ini mohon maaf, kenapa saya tanya di awal tadi, kerjanya apa, kerja suami apa, kemudian penghasilannya berapa, supaya nanti Anda tidak terkejut gitu loh. Jangan sampai nanti, oh segini cuma penghasilan suami saya, kalau gini nyesal saya nikah. Jangan terjadi itu. Makanya hari ini saya tanyakan, kalau menurut Anda, berarti kan sudah tahu tuh penghasilan calon suaminya rata-ratanya segini. Nah kira-kira Anda hidup nggak nanti dari segitu? Kalau kira-kira udah mundurkan diri aja sekarang, gak usah jadi Pak gitu lah. Mumpung belum nikah kan? Sebab kalau sudah nikah nanti umpamanya baru mau mundurkan diri, itu prosesnya panjang ke pengadilan masalah. Nah sekarang gitu. Nah, kenapa kita harus menikah? Jawabannya itu terserah Anda mau ingat atau tidak. Apa tujuan pernikahan itu? Itu tadi. Tujuan daripada pernikahan itu adalah untuk membentuk satu kehidupan keluarga, yang keluarga itu kita harapkan nanti menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Saudara mungkin sering mendengarkan kalimat itu. Pastilah umpamanya Anda pergi kondangan, kemudian itu tadi di sana ada musiknya. Apa kata artisnya ketika itu? Semoga yang berbahagia hari ini rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Anda biasa mendengarkan itu ya, kalimat itu. Pertanyaan saya, Anda juga paham enggak dengan kalimat itu? Sakinah itu apa? Mawaddah warahmah itu apa? Jangan-jangan dia kadang-kadang yang sering mengucapkan itu, semoga yang berbahagia hari ini rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, gitu kan. Padahal yang ngomong janda itu. Gitu, betul kan? Nah, jadi maksud saya begini. Ketika umpamanya saudara, tujuan pernikahan saudara itu untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka kita lihat
supaya Anda paham nanti sakinah itu apa, mawaddah itu apa, rahmah itu apa. Jadi rumah tangga tidak akan mungkin akan tercipta menjadi rumah tangga yang sakinah kalau rumah tangga itu tidak dilandasi dengan rumah tangga yang mawaddah warahmah. Apa mawaddah itu? Saling mencintai. Irmas pacaran dengan Egis? Enggak. Oke. Kenapa bisa tercantol? Sering mungkin udah sering ketemu. Oh, karena ketemu. Oke. Ada chemistry lah ya. Ada kecocokan. Gimana? Si Mira pacaran? Berapa lama sudah? 1 tahun. Kemudian si Dewi berapa lama? 1 tahun. Ya, maksud saya pastilah Anda saling mencintai. Kalau Anda tidak saling mencintai, mau Anda pacaran atau tidak, nggak ada urusan bagi saya. Kalau Anda tidak saling mencintai, pastilah Anda tidak akan pernah sampai berhadapan dengan saya hari ini. Betul Pak? Kalau nggak percaya, Anda nanti berdiri di pinggir jalan dulu. Kemudian lewat cewek, Is. Dek, ini. Apa kata? Ayo kita ke kantor kawan nikah. Gitu Bapak. Ada 2 alternatif itu yang akan Anda terima. Pertama, Anda akan mendapatkan kalimat yang sedikit agak pedas. Orang gila. Gitu. Karena dia nggak suka dengan Anda. Sudah itu, yang kedua, Anda ngotot umpamanya, maka dapat goreng hangat pagi-pagi. Dan paling tidak kena tamparnya di budaya. Apa orang gila ngomongin tamparnya? Enggak, saya serius nih. Ayo kita ke kantor kawan nikah. Saya kalau bini orang katanya apa lu? Anda terkambing juga sudah. Enak loh kambing. Nah ini. Jadi ketika yang membawa saudara ke sini adalah orang yang Anda cintai, pastilah umpamanya ini yang calon-calon istri ini pasti mau, betul apa tidak? Dan ketika Anda dibawa oleh orang yang Anda cintai, maka pastilah yang membawa itu juga mencintai Anda. Saya mengharapkan tidak ada keterpaksaan di sini. Ya, Egis dipaksa nggak oleh bapak ini supaya kamu nikah? Enggak kan? Gimana enggak? Dipaksa? Enggak. Gimana? Enggak dipaksa. Artinya keinginan Anda sendiri. Kami orang tua ini hanya sekedar menurutkan keinginan anak, bagaimana anak itu bisa bahagia, bagaimana anak itu bisa senang, bagaimana anak itu bisa tentram. Jadi ketika itu sudah menjadi pilihan, ada nggak Anda yang dijodohkan? Dijodohkan? Anda kan nggak pacaran nih, dijodohkan apa tidak? Tidak. Artinya berarti pilihan kan? Ketika ini sudah menjadi pilihan saudara, maka apa yang harus saya katakan? Pahit manisnya telan. Anda mau sengsara rumah tangganya nanti, Anda mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, telan. Nah, ini mulai keras. Sebab saya tadi seperti yang saya katakan, saya nggak mau lagi ketemu dengan saudara di kantor ini dengan permasalahan yang sama. Cukup sekali lah. Jangan setahun 2 tahun nanti Anda datang lagi ke sini dengan orang yang berbeda, gitu maksud saya. Cukup sekali ini Anda berurusan dengan saya dengan untuk urusan nikah. Tapi kalau Anda punya masalah dalam rumah tangga nanti umpamanya Anda bisa saja ke sini. Pak, masalah kami sekarang ini dalam rumah tangga yang sedang saya hadapi sekarang ini seperti ini. Saya mohon petunjuknya seperti apa, mohon arahannya. Kalau itu nggak jadi masalah, nanti akan saya undang kedua belah pihak keluarga, nanti akan saya undang ke sini. Kenapa dulu Bapak, masalahnya dari mana? Oh ini mertuanya terlalu ngomong, kan gitu umpamanya. Kenapa Bapak nikahkan dulu kalau nggak setuju, kan gitu. Kan tinggal ngomong kan. Iya, gitu.